Saudara-saudara seiman, dengan penuh sukacita marilah kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya kepada kita dalam 1 minggu yang lalu, sehingga kita dapat bertemu kembali untuk beribadah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini. Terpujilah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita setiap hari, terutama di saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah saat ini kita mempersiapkan segenap jiwa kita untuk bersekutu dengan Tuhan, sebab Dialah yang menganugerahkan kepada kita kemerdekaan. Untuk itu, marilah kita memuliakan Dia dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP Ku Puji Kasih Setiamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian Tuhanku Punya Segalanya.
hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, yaitu Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian, Ya Yesus Raja Semesta. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Selama Yesusku. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Keluaran 4 ayat 18 sampai ayat 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anak lelakinya, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi." Maka engkau harus berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian Allah itu Maha Esa. Juga yang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus, atas berkat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami bisa menikmati berkat Tuhan melalui semua ciptaan-Mu yang telah kami rasakan, yang telah kami nikmati hingga pada saat ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat setiap persekutuan orang Kristen di seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga persekutuan itu Tuhan bisa berjalan di dalam kedamaian, di dalam sukacita, di dalam kekudusan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah di dalam sorga, buat seluruh hamba-Mu yang mempersiapkan diri untuk mewartakan kerajaan-Mu, memberitakan firman-Mu di hari ini. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan diperdengarkan di tengah-tengah jemaat-Mu pada saat ini bisa berbuah, bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang akan hadir di gereja untuk mengikuti ibadah, juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap kehidupan jemaat-Mu, sehingga dikala mereka akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka betul-betul hidup di dalam kekudusan, sehingga firman-Mu yang akan mereka dengarkan menjadi kekuatan, menjadi sukacita, menjadi penghibur di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat setiap firman yang telah diperdengarkan, yang akan diperdengarkan juga, biarlah itu berbuah, sehingga pekerjaan kami, pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu, dan firman-Mu semakin dimuliakan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat setiap program HKBP yang akan dilangsungkan pada bulan ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati secara khusus penahbisan calon pelayan yang akan dilangsungkan, mulai dari calon pendeta, guru huria, Bible Frodiakones. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap persiapan mereka, berkati setiap anak-anak-Mu yang akan menerima tahbisan itu, sehingga mereka betul-betul hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kesederhanaan yang daripada Tuhan, dan kelak mereka bisa menjadi berkat di tengah-tengah jemaat yang mereka layani. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat program HKBP yang akan dilaksanakan dan sudah berlangsung Tuhan, yaitu agrowisata yang akan dilaksanakan di Jaitun Silangi. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah memberkati setiap orang
yang bekerja di sana. Biarlah melalui pekerjaan itu Tuhan, biarlah melalui wisata yang akan dilaksanakan di sana menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu juga bisa merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan tersebut. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintah kami yang sampai saat ini Tuhan bergumul untuk mengambil jalan yang terbaik di dalam penanganan COVID-19. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, kepada Bapak Presiden kami bersama dengan jajarannya, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi sumber sukacita bagi setiap masyarakat yang ada di negara kami, khususnya yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami juga berdoa buat tim medis kami sebagai garda terdepan untuk menangani orang-orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Tuhan berikan kesehatan juga kepada tim medis kami, berikan kekuatan semangat yang baru, sehingga kekuatan semangat yang baru yang ada daripada Tuhan senantiasa memampukan mereka untuk merawat teman-teman kami yang sudah terinfeksi. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, bahkan anak-anak yang sudah terinfeksi COVID-19. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka mempunyai kekuatan yang baru untuk melawan rasa sakitnya, sehingga mereka beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Berkati juga setiap makanan, obat yang mereka makan Tuhan, sebagai sumber kekuatan yang baru untuk melawan rasa sakit yang mereka hadapi sampai saat ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami juga berdoa buat setiap tim relawan yang memberikan hati pikirannya untuk menolong orang-orang yang sakit. Engkaulah yang berkenan memberkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan yang daripada mereka, supaya mereka tetap semangat melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Begitu juga dengan kami semuanya Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap di dalam kesatuan hati untuk saling membantu Tuhan, untuk saling menolong dikala orang-orang yang membutuhkan dari pertolongan kami. Kami yakin dan percaya jika kami tetap setia kepada Tuhan, jika kami tetap taat kepada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami, Tuhan berikan kepada kami kekuatan untuk melawan rasa sakit yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat setiap orang yang berduka karena keluarga yang Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau adalah Allah yang penghibur, yang memberikan penghiburan kekuatan kepada mereka, sehingga iman mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan walaupun mereka menghadapi pergumulan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah melalui setiap kejadian yang mereka alami, yang dialami oleh teman-teman kami, saudara-saudara kami, bahkan keluarga kami, menjadi kekuatan yang baru, supaya iman kami tetap setia kepada Tuhan, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kami menghadapi pergumulan hidup, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tetap memampukan kami untuk melewati setiap ujian yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu, yang dihadapi oleh masyarakat kami. Bapa di dalam surga, biarlah kebebasan, kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami, yang telah membebaskan kami Tuhan dari belenggu dosa, yang telah memerdekakan kami Tuhan dari setiap pergumulan kami, setiap dosa yang kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau telah menebus dosa kami dengan kekuatan dari firman-Mu, dengan kekuatan dari darah-Mu yang kudus. Kami jadi beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Dan biarlah kebebasan, kemerdekaan yang daripada Tuhan senantiasa memampukan kami untuk tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap orang tua. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap orang tua untuk mendidik, mengajari anak-anak mereka di dalam takut kepada Tuhan. Kiranya hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kami semuanya, di dalam pikiran hati orang tua, sehingga mereka tetap kuat
mampu mendidik dan mengarahkan anak-anak mereka di dalam firman-Mu, di dalam bertumbuh di dalam firman yang Engkau berikan bagi kami masing-masing. Dan iman kami Tuhan tetap setia mempercayai Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat firman yang akan diperdengarkan oleh hamba-Mu pada saat ini. Biarkan firman yang akan kami dengarkan Tuhan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui firman-Mu itu Tuhan, kami semakin kuat, semakin mampu untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kehidupan kami juga menjadi terberkati di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk tetap memiliki kerendahan hati. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam perjalanan hidup kami. Kami yakin dan percaya jika Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan, setiap persoalan, setiap pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, Engkau berkenan memberkatinya. Bapa di dalam surga, secara khusus Tuhan pemerintahan kami Kabupaten Tapanuli Utara, kiranya Tuhan berkenan memberkati Bapak Bupati beserta dengan jajarannya, sehingga mereka juga semakin Tuhan mampukan untuk melakukan yang terbaik di dalam tengah-tengah Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga setiap masyarakat bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui pelayanan mereka. Begitu juga Tuhan dengan pelayanan setiap hamba-Mu, kiranya Engkau berkati sehingga setiap kehidupan para hamba-Mu Tuhan, kehidupan kami betul-betul kehidupan yang mengandalkan Tuhan, kehidupan yang betul-betul berajaskan kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu itu senantiasa menuntun langkah kehidupan kami untuk melakukan yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami seluruhnya, kehidupan jemaat-Mu betul-betul menjadi kehidupan yang terberkati di tengah-tengah kehidupannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Kepada Allah Pengharapanku sambil mengumpulkan persembahan. Ku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita warga jemaat yang sedang mengikuti ibadah minggu yang dilayankan oleh kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Kami berkeyakinan kita semua dalam keadaan sehat. Kita pasti selalu berdoa bersama-sama kepada Tuhan supaya COVID-19 segera berlalu dari dunia ini. Jika ada di antara saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan segera memberi kesembuhan. Jika ada saudara-saudara yang sedang melakukan isolasi mandiri, ada juga yang di rumah sakit atau dimanapun pada saat ini, Tuhan yang menolong saudara-saudara. Kita tetap taati protokol kesehatan supaya kita segera sembuh dan sehat kembali. Secara khusus bagi saudara-saudara yang sedang dibatasi untuk melakukan kegiatan setiap hari, untuk melakukan pekerjaan kita, mari dengan sukacita kita jalani semuanya itu. Demi tercapainya harapan kita, COVID-19 akan segera berakhir. Untuk itu marilah kita menerima firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 30 hingga ayat 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian isi firman Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang harus menjadi sumber sukacita bagi kita dan yang menjadi harapan kita setiap saat, yaitu Allah yang memerdekakan. Demikian yang dimaksud oleh topik minggu hari ini, Allah yang memerdekakan. Dan itu juga yang hendak kita ketahui melalui firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pasti kita semua ingin merdeka. Kita semua ingin terbebas dari segala belenggu yang mengekang. Terlepas dari segala penderitaan, dari mara bahaya, terutama terlepas dari belenggu dosa. Karena memang begitu berat rasanya jika kita hidup terbelenggu. Kita tidak bebas melakukan berbagai pekerjaan kita. Seperti yang kita alami pada saat ini, 1,5 tahun lebih negara kita
bagaikan terjajah dan terbelenggu akibat COVID-19 yang selalu mengancam dan mengganggu kita. Setiap saat kita dirundung ketakutan karena di sana sini banyak saudara-saudara kita yang terkena dan yang positif COVID-19. Di sana sini saudara, sahabat dan kawan kita meninggal dunia juga akibat COVID-19. Sungguh sangat berat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Demikian juga akibat dosa-dosa kita, kita sering merasa terbelenggu. Kita takut karena dosa-dosa kita. Bahkan kita bagai terpasung, tidak berani melangkah kemanapun. Semuanya adalah akibat dosa yang membelenggu hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi kita kemerdekaan, kelepasan, atau kebebasan sangat-sangat kita butuhkan pada saat ini. Dan ternyata Allah mengasihi kita, Allah mau memerdekakan kita. Hari ini bersukacitalah dan berharaplah selalu kepada Tuhan, si pemberi kemerdekaan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam nats khotbah hari ini Yesus telah datang untuk melepaskan, untuk memerdekakan manusia dari belenggu dosa-dosanya. Yesus memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah utusan Allah, bahwa Dia adalah yang diutus untuk melepaskan manusia dari perhambaan dosa-dosanya. Yesus telah memperkenalkan dirinya bahwa Ia datang ke dunia bukan atas dirinya sendiri, melainkan Allah sendiri yang telah mengutus. Juga Allah sendiri menyertai Yesus untuk menyelamatkan dunia ini dari belenggu dosa. Ketika itu Bapak, Ibu, Saudara, banyak yang menjadi percaya kepada Yesus. Dan ketika itu juga Yesus berharap semua yang telah percaya harus menjadi murid-murid Yesus. Yesus berharap supaya mereka yang sudah percaya tetap setia mengikut Yesus, agar kelak mereka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Yesus adalah kebenaran Allah, dan Yesus sendirilah yang membebaskan, yang memerdekakan, dan yang memberi kelepasan dari dosa. Dengan demikian Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku." Saudara-saudara, Tuhan Yesus berharap supaya semua orang tetap dalam firman-Nya. Tetap di dalam firman Tuhan berarti tidak akan keluar dari firman itu untuk mencari yang lain. Tetap tinggal atau berdiam di dalam firman Tuhan berarti percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak akan meninggalkan Tuhan, juga tidak meninggalkan firman-Nya. Kemerdekaan atau kelepasan yang Tuhan janjikan akan segera terjadi
jikalau setiap orang yakin dan percaya kepada Tuhan. Juga setiap orang yang berdiam dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka murid-Nya. Lalu Tuhan akan menyelamatkan para murid-murid-Nya, memberi kemerdekaan kepada murid-murid-Nya. Saudara-saudara, juga kepada kita yang sudah menjadi pengikut Yesus, tetaplah di dalam firman Tuhan. Mari percaya akan janji Tuhan tentang kelepasan dan kemerdekaan kita nantinya. Kita jangan jenuh menanti-nantikannya. Juga mari tetap setia mengikut Yesus, Sang Pemberi kemerdekaan. Pada akhir-akhir ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitu banyak suara-suara, janji-janji manis, tetapi kita tidak tahu pasti kemana arahnya dan apa akibatnya kepada kita. Mari jangan cepat percaya dan mari selalu hati-hati supaya kita jangan tergoda. Kita harus tetap percaya bahwa hanya dalam Yesus ada kelepasan. Hanya dalam Yesus dosa-dosa kita akan dihapuskan. Oleh karena itu, mari tetap tinggal dalam firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan dan jangan percaya janji-janji manis dunia ini. Kemerdekaan, kebebasan, kelepasan dari belenggu dosa akan Tuhan berikan kepada kita jika kita tetap tinggal dan berdiam di dalam firman-Nya, juga mau melakukan firman Tuhan. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, janji Tuhan akan kelepasan dan kemerdekaan akan Tuhan berikan kepada orang-orang percaya yang menerima dan taat serta rendah hati di hadapan Tuhan. Ternyata masih ada orang yang sulit menerima firman Tuhan, bahkan yang selalu angkuh dan sombong, seperti orang Yahudi dalam nats ini yang mengatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Orang-orang Yahudi justru memperlihatkan kesombongan. Mereka menganggap dirinya kudus dan suci, seakan tidak pernah melakukan dosa. Ternyata perkataan dan anggapan mereka salah. Sebab sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang dari zaman perjanjian lama sudah menjadi orang-orang berdosa. Oleh karena itu Allah telah memberi hukum Taurat supaya manusia dapat bercermin untuk melihat dosa-dosanya. Namun di atas segalanya itu, Allah di dalam Yesus harus segera datang ke dunia ini agar manusia dilepaskan dari perhambaan dosa. Yesus adalah pemberi kelepasan dari dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebab tidak seorang pun yang dapat melepaskan dirinya dari dosa-dosanya. Sebab tidak ada yang mampu. Walaupun dia keturunan Abraham, hanya di dalam Yesus ada kelepasan dari dosa. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi seharusnya menerima Yesus. Mereka seharusnya taat dan merendahkan diri di hadapan Yesus.
mereka seharusnya mau dilepaskan atau dimerdekakan oleh Yesus. Sebab apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, kata Yesus. Saudara-saudara, demikian jugalah kita. Kita harus benar-benar menerima Yesus sebagai pembebas, sebagai pemberi kemerdekaan dan kelepasan dari dosa-dosa kita. Mari kita sadari bahwa tidak seorang pun yang dapat kita andalkan sebagai pembebas untuk kita, sebagai pembebas untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Karena kita semua berada dalam keberdosaan. Tidak ada berupa apapun yang dapat kita perbuat untuk melepaskan kita dari dosa. Karena itu kita harus taat, rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kita harus mau dilepaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan kita. Jika kita memperhatikan sengsara dan derita akibat COVID-19, adakah yang dapat kita andalkan sebagai jaminan keselamatan kita? Atau adakah yang dapat kita lakukan supaya kita menang dan terlepas dari ancaman COVID-19? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pasti tidak ada. Dan yang pasti kita semua dirundung ketakutan yang mendalam. Hanya kasih setia Tuhan yang dapat menolong kita. Kita ditolong melalui kepatuhan pada protokol kesehatan. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mau diselamatkan oleh-Nya. Janganlah tinggi hati, sebab tidak ada yang dapat kita andalkan. Allah sendiri yang memerdekakan kita di dalam Yesus Kristus. Apabila anak itu memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Mari sambut Yesus untuk melepaskan kita dari segala yang memperhamba kita di dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ya Tuhan, ajarlah kami selalu percaya kepadamu, taat kepada firman-Mu, sehingga kami nantinya akan memperoleh kelepasan, terutama kelepasan dari belenggu dosa-dosa kami. Kami yakin dan percaya Allah Bapa di dalam Yesus adalah yang memerdekakan kami, yang memberi kelepasan bagi kami, sehingga kami adalah benar-benar menjadi murid-Mu yang percaya kepadamu dan yang akan Tuhan selamatkan, sehingga kami akan memperoleh sukacita di sorga kelak. Berkatilah firman-Mu yang telah menguatkan kami pada hari ini, dan biarlah kebenaran firman-Mu akan menuntun langkah kami dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang sedang kami hadapi. Terimalah doa kami, pujian kami kepadamu, dan ampuni kami atas dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, bernyanyi dari buku nyanyian nomor 763, ayat 1 hingga seterusnya. Dan kita mengumpulkan persembahan kedua ke kantor pusat HKBP, Bila Yesus Sertamu.
Kita telah mengikuti persekutuan dengan Tuhan. Dia telah menyampaikan firman-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus yang mengatakan, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia telah menjadikan aku murid-Nya, dan Dialah Allah yang memerdekakan aku. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian Yesus berkata. Oleh karena itu hendaklah kita menegakkan kebenaran dan melawan segala yang jahat, sebab kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom bagi kita semuanya.